Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Sofianti, kelas 10 Multimedia 1. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur pembentuk puisi. Mari kita mulai. Apa itu puisi? Puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poites, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati yang menggunakan irama dan sajak pada setiap barisnya, dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun dengan kata-kata yang indah penuh makna. Orang yang membuat puisi disebut penyair puisi. Di Indonesia, puisi merupakan bentuk kesastraan yang paling tua, yang terdiri dari dua periode, yakni puisi klasik dan puisi modern. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi, unsur-unsur yang berasal dari dalam naskah puisi. Unsur intrinsik ada dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin meliputi 1. Tema. Tema adalah gagasan utama dari puisi yang disajikan. Pada puisi, tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi. Kedua, amanat. Amanat adalah kandungan pesan yang ada dalam puisi. Amanat dapat tersurat maupun tersirat. Ketiga, emosi atau rasa. Ungkapan perasaan penyair terhadap persoalan dalam puisi. Keempat, intonasi atau nada. Sikap penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Misalnya puisi yang bernada protes, sinis, marah, bahagia, sedih, semangat, ataupun bersenda gurau. Sedangkan unsur fisik meliputi 1. Diksi, pemilihan kosakata yang digunakan dalam puisi. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. 2. Tipografi adalah bentuk puisi dalam tatanan larik dan bait. 3. Rima, pengulangan bunyi pada puisi. Rima bisa ditemukan di awal, di tengah, dan di akhir baris puisi. 4. Ritma, tinggi rendahnya, panjang pendeknya, keras lemahnya bunyi. Rima sangat menonjol dalam pembacaan puisi. 5. Kata konkret, pilihan kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Contoh, kata hujan dalam puisi Hujan Bulan Juni mewakili manusia yang terjatuh. 6. Imaji atau citraan, efek yang ditimbulkan oleh susunan kata dalam puisi terhadap panca indera manusia. Contoh imaji penciuman, harum sumerbak mewangi. 7. Majas, gaya bahasa yang bersifat seolah-olah hidup dan menimbulkan makna konotasi. 8. Enjabement, diartikan sebagai larik sambung, larik yang secara sintaksis melompat bersambung ke larik berikutnya. 9. Aku lirik, tokoh yang berbicara dalam puisi. Tokoh bisa pengarangnya, bisa pula bukan. Selanjutnya unsur ekstrinsik, unsur-unsur yang berada di luar naskah puisi. Unsur ekstrinsik meliputi 1. Biografi, latar belakang atau riwayat hidup sang penyair. Tentunya pengalaman hidup dari penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. 2. Nilai-nilai, dalam puisi selalu mengandung nilai-nilai seperti nilai ekonomi, nilai politik, nilai budaya, nilai sosial, nilai pendidikan, dan lain-lain. 3. Kemasyarakatan, situasi sosial dikala puisi dibuat. Unsur ini bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara. Nah, itu dia unsur-unsur pembentuk puisi. Materi sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.